Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah. Jumpa lagi bersama ustazah untuk pertemuan kali ini. Yaitu kita belajar PAI karena sudah seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya oleh wali kelas antum. Baik anak ustazah, sebelum kita mulai pelajaran, ustazah harapkan anak ustazah semuanya sudah melaksanakan salat duha dan sudah menyediakan Al-Quran di samping antum untuk belajar kita hari ini, karena pelajaran kita tentang surat Al-Kafirun, yaitu senang membaca Al-Quran, membahas tentang surat Al-Kafirun. Baiklah anak ustazah, mengenai surat Al-Kafirun ini ada beberapa poin penting yang mau ustazah sampaikan. Yaitu pertama, Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Jadi, surat Al-Kafirun ini bercerita mengkisahkan tentang orang-orang kafir. Nanti kita akan membahas mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini. Kemudian, Al-Kafirun adalah surat ke-109. Dan surat Al-Kafirun termasuk kepada golongan surat Makkiyah. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya, surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Nah, sebelum datangnya Nabi Muhammad hijrah itu disebut dengan surat Makkiyah. Dan surat Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah. Berapa jumlahnya? Jumlah dari surat Al-Kafirun ini ada 6 ayat. Baik ustazah, kembali kepada pembahasan kita surat Al-Kafirun. Ustazah mau bercerita sedikit mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu diturunkan ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi mengalami banyak pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Ada nabi yang mau dibunuh, ada nabi yang dipaksa untuk tidak beribadah, ada umat Islam ketika itu yang disiksa, dan salah satu propaganda dari orang kafir Quraisy tersebut adalah mengajak nabi untuk berbagi dalam beribadah. Jadi surat Al-Kafirun ini turun ketika ada sekelompok kafir Quraisy datang menemui nabi dan mengajak berdiskusi dengan nabi. Orang kafir Quraisy ini mengajak Nabi Muhammad untuk berbagi dalam beribadah. 1 tahun menyembah berhala, satu tahun menyembah Allah. Maksudnya adalah 1 tahun orang kafir ini akan mengikuti ajaran Islam, dan 1 tahun orang Islam mengikuti ajaran orang kafir Quraisy, yaitu menyembah berhala. Namun Nabi Muhammad menentang hal tersebut dan turunlah surat Al-Kafirun ini. Nah, nanti ketika kita membaca ayatnya dan artinya, kita nampak nanti itu apa pertentangannya itu dan apa jawaban Allah untuk orang kafir Quraisy tersebut. Baik ustazah, untuk selanjutnya kita membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jumlahnya ada 6 ayat. Kita mulai baca ya. Sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, kita mulai dulu dengan baca ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ikuti ustazah ya. Kita ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 1 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menegur orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Hati-hati dalam bacanya, jangan salah ya. La a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang kafir.
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Lihat ada ayat ketiga ini ya. Nun mati bertemu ta. Kita belajar sebelumnya itu adalah ighfa. Jadi disamarkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Itu yang harus disampaikan oleh Allah, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan orang kafir. Yang keempat, wala ana abidum ma'abattum. Ulang lagi ya. Wala ana abidum ma'abattum. Tanwin bertemu mim itu adalah idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah yaitu ya, waw, mim, nun. Di sini ada tanwin, 2 di depan bertemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Ya. Arti dari ayat keempat, dan aku tidak pernah menyembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ini juga ada ikhfa ya, nun mati bertemu ta. Mim mati bertemu ain, itu izhar syafawi. Nah, itu kita mengulang pelajaran sebelumnya ya. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mim bertemu dal, itu izhar syafawi. Mim bertemu waw, itu izhar syafawi. Nah, ayat ke-6 ini menjelaskan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dari surat Al-Kafirun ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab ajakan dari orang kafir Quraisy. Yaitu pertama, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu adalah sedikit penjelasan yang Ustazah sampaikan mengenai surat Al-Kafirun. Dari ayat ini yang dapat kita pelajari, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa ternyata tidak boleh mencampur adukkan agama. Kita tidak boleh mengikuti ibadah orang non-muslim, dan non-muslim tidak boleh pula mengikuti ajaran orang muslim. Karena terakhir dijelaskan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dalam hal beribadah itu tidak ada toleransinya. Namun Allah memerintahkan kita toleransi boleh toleransi dengan berbeda agama, tapi tidak dalam hal ibadah. Hanya misalkan dalam hal sosial, contohnya saling membantu. Kalau ada yang gotong royong, ada yang sakit, boleh kita lihat. Tapi kalau dalam hal beribadah, Allah menegaskan dengan sangat tegas bahwa tidak boleh orang Islam mengikuti ibadah orang kafir Quraisy. Sedikit penjelasan dari Ustazah mengenai surat Al-Kafirun. Ustazah harapkan anak Ustazah semuanya bisa memahami. Untuk tugasnya hari ini Ustazah yakin ya kalau surat Al-Kafirun nih semua anak Ustazah udah hafal ya. Cuman Ustazah mau anak Ustazah juga menghafal artinya. Jadi yang disetorkan nanti sama Ustazah, pertama bunyi surat Al-Kafirun, yang kedua artinya. Sampaikanlah ayat satu ayat satu arti. Jadi tidak diborong ayatnya lalu artinya, tapi baca ayat 1 kemudian setor ayat 1.
Begitu sampai 6. Ustazah harapkan anak ustazah bisa mengerjakan dengan bagus, dengan teliti, dengan benar, supaya nanti antum menyetornya juga yang dengan benar. Hurufnya jangan sampai salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi dalam tafsir